Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Pagi ini guys, saya akan mengajar mata kuliah proses stokastik yang berada di Perwujudan Elektro Universitas Tanjung Pura. Pembahasan hari ini yaitu yang berhubungan dengan bagian kedua dari model-model fungsi probabilitas. Pembahasannya yaitu yang berhubungan dengan model Gaussian, model Poisson, dan model binomial. Nah, setelah itu akan dilangsungkan atau dijelaskan juga yang berhubungan dengan pembahasan soalnya ya guys. Nah, sebelum kita mulai guys, jangan lupa ya untuk dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita langsung menjelaskan bagaimana materinya ya. Oke, kita sedikit saya jelaskan beberapa 3 subbab yang sudah kita bahas ya di pertemuan kita minggu lalu ya, yaitu yang berhubungan dengan model yang pertama, model eksponensial ya. Jadi kita sudah bahas pembahasan model eksponensial dengan kegunaannya, bagaimana cara membedakan antara satu model dengan model yang lain ya. Jadi kita harus tahu kalau model eksponensial itu mau kita gunakan, maka ciri-ciri persoalan atau permasalahannya yaitu yang berhubungan dengan kegunaan yang ada di akhir subbab ini ya, yaitu menentukan lifetime komponen elektronika, beda waktu antara dua kejadian, kemudian beda waktu antara kedatangan dari suatu stasiun telepon, dari suatu call. Kemudian model yang kedua yaitu model Erlang. Nah, model Erlang ini juga karakternya berbeda dengan model yang eksponensial. Jadi dia digunakan untuk menyatakan lama mengerjakan tugas atau lama bicara, kemudian digunakan dalam model-model keandalan sistem dan dalam model sistem antrian. Jadi kalau model Erlang ini yang berhubungan dengan n tahap ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu model Weibull. Model Weibull ini berhubungan dengan suatu peralatan elektromekanis. Jadi kalau kita lihat kegunaannya, karena dia ada berhubungan dengan faktor keausan ya. Jadi kalau barang itu semakin lama atau mesin itu semakin lama kita gunakan, maka kemampuannya berkurang disebabkan oleh keausan. Misalnya ban motor kita pakai lama-lama jadi menipis ya. Rantai motor misalnya lama-lama akan mengendur ataupun gearnya semakin tajam atau gundul gitu ya. Nah, kita juga lihat dari permasalahannya. Jadi setiap model itu beda-beda ya. Nah, yang akan kita bahas adalah di persoalan hari ini, yaitu ada 3 subbab ya, yaitu model Gaussian atau model normal, kemudian nanti yang ke-5-nya yaitu model Poisson dan model binomial. Nah, karena itu akan saya bahas satu persatu ya. Nanti kita lanjutkan dengan pembahasan contoh soalnya. Jadi saya harapkan pembahasan contoh soal ini bisa memberikan gambaran kepada kalian atau kejelasan, sehingga pada waktu nanti kita ujian ya, persoalan-persoalan yang berhubungan itu kalian lebih paham. Di model Gaussian atau biasa kita sebut sebagai normal. Kenapa normal? Karena kalau kita lihat dari jenis kurvanya, maka kurvanya itu adalah kurva normal, sama seperti kurva Gucci terbalik ya. Nah, kalau kita lihat dulu di bagian kegunaan atau pemakaiannya. Di bagian pemakaiannya ini ada 2 poin yang menjadi perhatian kita ya, yaitu berhubungan dengan penyimpangan dari suatu nilai tertentu. Misalnya adanya noise atau adanya error ya. Nah, hal ini biasanya kita temui di mana? Kita temui di eksperimen ya. Pada waktu kita melakukan suatu percobaan ya, maka erat hubungannya dengan kegagalan atau error ya. Misalnya kita setting kecepatan putar motor misalnya berada pada kecepatan 2500 misalnya RPM. Pada waktu kita jalankan ya, motor tersebut dia berputar, RPM-nya ternyata lebih besar
misalnya selisihnya 10. Nah, selisih 10 itu yang kita sebut sebagai noise-nya, ya. Ataupun mungkin dia tidak stabil, ya. Ketidakstabilannya disebabkan oleh persoalan sistem kendali yang tidak terlalu baik, misalnya, ya. Sehingga grafik harusnya dia berada pada garis lurus, stabil. Nah, tapi grafiknya itu sinusoidal. Nah, akibatnya itulah yang kita sebut sebagai noise, ya, terjadi penyimpangan. Yang kedua adalah pemakaiannya untuk jumlahan dari beberapa variabel acak yang banyak sekali. Jadi kalau berhubungan dengan variabel acak yang banyak, maka bisa didekati dengan menggunakan model Gaussian atau normal. Nah, sekarang kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu persamaannya seperti apa. Karena setiap model itu berhubungan dengan fungsi kepadatan dan juga berhubungan juga dengan fungsi distribusi. Nah, kalau kita lihat di sini di model Gaussian, fungsi kepadatan probabilitas, lihat ya rumusnya fx kecil itu adalah 1/2V sigma 0. Sigma 0 ini tau, ya, tau kuadrat, ya. Tau kuadrat itu kita dulu kenal sebagai varian tau kuadrat, ya. Saya pakai ini ya sigma kuadrat, ya, ini karena ini huruf kecil dari sigma. 2V sigma kuadrat atau tau kuadrat pangkat setengah dikali epsilon pangkat min 1 dikurangi mu. Mu itu adalah rata-rata atau ekspektasi pangkat 1 dikuadratkan dibagi dengan 2 tau kuadrat. Nah, ini berlaku bila apa? Bila semua variabelnya untuk berhubungan dengan variabel X, ya. Jadi berhubungan dengan variabel X, karena itu fungsi kepadatannya fx, ya. Artinya variabelnya variabel X. Nah, persamaan fungsi kepadatan probabilitas ini juga erat hubungannya dengan mu tadi. Mu itu kita sudah kenal sebagai rata-rata atau rata, ya. Dan tau kuadrat itu sudah kita kenal sebagai varian. Oke, ya. Nah, di model Gaussian ini simbolnya kita pakai simbol X atau juga bisa kita pakai simbol Z. Kalau kita pakai simbol Z, maka dia berhubungan dengan normal. N itu normal, ya. Normal 0,1. 0 itu adalah minnya atau rata-ratanya, 1 itu adalah nilai variannya 0,1. Jadi rata-rata, varian, ya. Artinya N-nya itu adalah berhubungan dengan normal yang standar, minnya sama dengan 0, variannya sama dengan 1. Nah, persamaan ini bisa juga kita pakai simbol sebenarnya. Kalau tadi kan untuk semua X, maka di sini kita pakai X, ya. Jadi Z-nya pakai X. Jadi ini bentuk yang umum. Jadi X yaitu N dalam kurung mu, ya, koma tau kuadrat. Mu itu adalah rata-rata. Tadi disebutkan kalau berhubungan dengan normal, maka mu-nya 0 atau rata-ratanya 0. Kalau berhubungan dengan normal, variannya 1 atau tau kuadratnya sama dengan 1. Tapi kalau secara umum rumusnya ini, ya, X yaitu N di mana mu-nya dan tau-nya itu belum diketahui. Jadi, ya. Nah, kalau persamaan ini kita dekati dengan menggunakan mu minnya 0, ya, atau rata-ratanya 0 dan varian 1, maka persamaannya X itu, ya, X yang ini itu bisa menjadi apa? Itu bisa menjadi persamaannya menjadi X min mu per tau. X min mu per tau. X variabel, mu-nya rata-rata, tau-nya adalah standar deviasinya, ya, karena ini bukan kuadrat, ya. Jadi tau saja. Nah, sekarang kalau persamaannya itu, ya, kita ubah dengan cara yang lain, ya. Kita lihat di sini, ya, persamaan ini, ya. Apa yang terjadi? Kalau X-nya ini saya ubah menjadi AX plus B, maka mu yang ada di dalamnya pun saya ganti menjadi A mu plus B, ya. Dan tau kuadrat juga berubah menjadi A kuadrat tau kuadrat, gitu, ya. Jadi ini adalah salah satu teknis pendekatan
ya, teknis pendekatan, sehingga persamaannya itu nanti bisa kita gunakan. Ya, untuk sementara kita terima saja dulu, nanti di pembahasan contoh nanti biar lebih jelas ada pembahasan. Nah, kalau X-nya itu N mu, tau, ya, maka ada hubungannya dengan bila N-nya itu pangkatnya ini ya, maksudnya ya, pangkatnya itu N-nya itu pangkat genap atau ganjil. Nah, kalau nilai tengahnya ekspektasi X min mu pangkat N, di mana pangkatnya itu nilainya genap, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 kali 3 kali sekian sampai kali N min 1 dikali tau kuadrat. Itu kalau N-nya genap. Tetapi kalau pangkatnya ganjil, pangkat ganjil itu misalnya pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5 ya, maka hasilnya sama dengan 0. Ya, hasilnya sama dengan 0. Nah, itu untuk model Gaussian. Ini ada contoh ya yang akan saya bahas. Contohnya ada di bawah. Kita lihat ya, contoh nomor 4. Tegangan acak dengan distribusi normal minnya 110 volt. Ya, jadi kita kalau menyelesaikan soal ini kita baca baik-baik, karena di soal tidak ada menjelaskan bagaimana kita selesaikan dia dengan cara apa. Jadi kita harus perhatikan baik-baik ini kasusnya seperti apa. Jadi kalau di sini kalimatnya sebetulnya clue-nya adalah normal ya. Distribusi normal ini berarti model Gaussian ya. Model acak dengan distribusi normal dengan min 110 volt dan simpangan baku ya atau standar deviasinya yaitu 10 volt dikenakan pada beban 1 kilo ohm ya. Nah, simpangan baku ini adalah tau ya. Min itu adalah mu atau EX rata-rata. Ada dua pertanyaannya, yaitu tentukan probabilitas beban tersebut menerima tegangan lebih dari 105 volt. Tentukan min dan varian dari daya yang diterima beban tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini maka kita kembali mengingat rumus-rumus yang digunakan di model eksponensial. Apa itu? Ya, karena pertamanya ini berhubungan dengan tegangan, ini tegangan ya, berhubungan dengan rata-ratanya tegangan, simpangan bakunya tegangan, maka variabelnya yang awalnya X sekarang berubah menjadi V, volt, gitu ya. Jadi V ini kenapa jadi V? Karena ini merupakan variabel yang dijadikan pertanyaan. Kemudian karena ini berhubungan dengan distribusi normal, maka modelnya model Gaussian normal, rata-rata, varian. Berarti rata-ratanya 110, variannya karena yang diketahui adalah simpangan baku itu tau, nilainya 10, maka kita kuadratkan, maka kita dapatkan jadi varian ya, 10 dikuadratkan. Nah, persamaan ini menjadi kata kunci kita untuk menyelesaikan soal berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan probabilitas beban menerima tegangan lebih dari 105 volt. Berarti pertanyaannya adalah berapa probabilitas bila tegangannya, ini dalam bentuk simbol ya, berapa probabilitas bila tegangannya lebih dari 105 volt. Jadi kita tuliskan V lebih besar dari 105 ya. V lebih besar dari 105 itu sama juga dengan, nah sekarang kita ambil ya, V nya itu kalau kita olah, kita pakai persamaan apa? Kita pakai persamaan yang di atas tadi sudah kita nyatakan ini nih, X min mu per tau ya, X min mu per tau. X nya variabel tegangan, mu nya rata-rata, tau nya itu adalah simpangan baku atau standar deviasi. Maka ya, kalau kita tulis V min mu nya berapa? 110 per tau, taunya berapa? Taunya 10 ya. Harus lebih besar awalnya dari 105, karena 105 pun dalam bentuk
persamaan, maka ini ya V-min 110 per 110 itu kita masukkan ke sebelah kiri. Jadi V-nya berapa yang diketahui? 105, maka kita tuliskan 105 dikurangi 110 per 10 ya. Ini kalau kita selesaikan, maka kita dapatkan min 5 per 10, min setengah ya. Maka kita dapatkan, sedangkan nilai V min 110 per 10 itu kita bisa simpulkan sebagai Z ya. Maka persamaannya menjadi probabilitas Z lebih besar dari min setengah. Probabilitas Z lebih besar dari setengah. Nah, ini kita lihat di samping ya. Di samping ini ada ilustrasinya ya. Secara normal nilai probabilitas itu nilainya 1. Jadi kalau saya arsir semuanya ini nilainya maksimum 1. Kalau saya bagi 2, A dan B ya, A dan B, kalau saya ingin tahu, maka probabilitas A ditambah probabilitas B itu sama dengan 1, atau sama juga dengan probabilitas A itu adalah 1 min probabilitas B, atau sebaliknya probabilitas B sama dengan 1 min probabilitas A. Kalaulah nilai probabilitas A itu adalah nilai probabilitas Z lebih kecil dari min setengah, dan yang bagian B ini ya adalah nilai probabilitas Z lebih besar dari min setengah, maka kita pakai pernyataan itu di mana? Di sini ya. Probabilitas Z lebih besar dari min setengah itu sama juga dengan, kalau itu adalah B, maka sama juga dengan 1 dikurangi A. 1 dikurangi A, A-nya berapa? Nilai 1 dikurangi nilai probabilitas Z lebih kecil dari min setengah. Oke ya. Nah, sekarang kalau nilai probabilitas ini itu sama juga dengan apa sebetulnya? Ini sama juga dengan nilai probabilitas Z lebih kecil ya. Ini bisa kita ini kan ya, sederhanakan ya. Jadi sama juga dengan probabilitas Z lebih kecil plus, jadi berubah jadi plus ya, setengah. Nah, ini nanti tinggal kita masukkan. Kalau dia berada di posisi ini ya, berapa nilai probabilitasnya? Ini tinggal nanti kita masukkan nih ya, sehingga nanti dapat nilai probabilitas yang kita mau atau kita inginkan. Nah, berarti persamaan ini bisa kita selesaikan ya. Yang kedua adalah tentukan min dan varian dari daya yang diterima beban tersebut ya. Tentukan min dan varian dari daya yang diterima beban tersebut. Nah, kalau kita berbicara daya, tegangan, dan beban, maka persamaan itu sebetulnya daya adalah, ini kita kembali lagi kepada persamaan biasa ya. Jadi kita pakai daya adalah tegangan dikali arus, tegangan adalah arus dikali beban gitu ya, kali R dikali R. Maka kita dapatkan daya adalah tegangan dikuadratkan per beban atau per resistor ya, bebannya. Maka bebannya berapa tadi? 1 kilo. Maka kalau dia naik ke atas, dia menjadi 10 pangkat min 3, jadi 0,001 V kuadrat ya. Jadi 0,01 itu didapatkan dari yang 1 kilo ya, ohmnya nih, bebannya 1 kilo ohm ya. Nah, sekarang kalau kita lihat persamaan varian itu adalah daya dikurangi rata-rata dikuadratkan ya. Tau kuadrat adalah daya, jadi daya itu X kuadrat min X dikuadratkan. Nah, maka kalau kita ingin mencari ekspektasi dari daya, maka kita cari ekspektasi W sama dengan ekspektasi dari 0,001 V kuadrat. Maka kita keluarkan ya, nilai konstanta 0,001 itu saya keluarkan, maka yang kita cari cuma ekspektasi dari V kuadrat. Nah, karena di sini satuannya adalah volt ya, maka V kuadrat itu apa? V kuadrat itu adalah varian ditambah ekspektasi
V dikuadratkan. Jadi kembali lagi ya kepada sepan ini ya, tadi yang saya katakan tau kuadrat varian adalah daya ya, daya itu adalah EX kuadrat. EX kuadrat itu berarti kalau di sini menjadi EV kuadrat ya. V kuadrat itu di dalam, tapi kalau daya ya, kalau rata-rata itu kan EV, rata-rata tegangan itu EV karena dikuadratkan menjadi EV kuadrat. Nah, sehingga ekspektasi dari V kuadrat itu sama juga dengan varian ditambah EV kuadrat. Jadi beda ya antara yang ini. Kalau ini adalah ekspektasi dari tegangan dikuadratkan, kalau yang ini adalah rata-rata tegangan dikuadratkan, karena EV itu adalah rata-rata tegangan ya. Varian nilainya sudah kita ketahui, 10 dikuadratkan 100 ya. Kemudian rata-rata nilainya 110 kita kuadratkan, maka kita dapatkan nilainya adalah 12,2 watt. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan untuk pertanyaan nomor 4. Kita lanjut kepada model yang kelima, yaitu model Poisson ya. Model Poisson itu kita simbolkan dengan X ya, Poisson dalam kurung lambda. Apa itu lambda? Lambda itu kita sebut sebagai rata-rata atau rate. Cuma persoalannya model Poisson ini berhubungan dengan sifat diskrit yang harus kita tahu ya, berhubungan dengan sifat diskrit. Nah, karena model Poisson itu berhubungan dengan sifat diskrit, maka kita lihat pemakaiannya, apa saja digunakannya ya. Jadi secara pemakaian model Poisson itu untuk menyatakan banyaknya kejadian yang muncul secara acak dalam selang waktu tertentu. Jadi kita ingin mengetahui banyaknya kejadian yang muncul secara acak pada suatu rentang waktu tertentu atau selang waktu tertentu ya. Yang kedua adalah banyaknya kerusakan tiap bulan. Jadi kalau kita punya suatu peralatan elektronik ya yang kita gunakan dengan tipe yang sama, misalnya berapa banyak sih dia rusak pada satu waktu tertentu. Jadi karena berhubungan dengan waktu, maka waktu ini bisa berhubungan dengan waktu satuan jam ya, apakah detik, menit, jam ya, atau berhubungan dengan hari misalnya ya, minggu, bulan, hari, tahun gitu ya. Nah, ini berhubungan, jadi banyaknya kerusakan tiap bulan, dan banyaknya misalnya juga banyaknya call yang datang tiap detik, atau banyaknya SMS yang datang setiap waktu ya. Nah, tadi sudah saya informasikan ada hubungannya dengan lambda ya. Lambda ini adalah rata-rata banyaknya kejadian dalam selang waktu persatuan waktu. Oke ya. Nah, nanti kita cek satu-satu, dan harus kita ingat bahwa model Poisson ini sifatnya diskrit ya. Karena itu rumusnya bukan berhubungan dengan integral, tapi sigma. Jadi itu salah satu contoh ya. Kalau ada integral berarti itu berhubungan dengan kontinu. Tapi kalau ada sigma itu hubungannya dengan diskrit. Nah, sekarang bagaimana nilai probabilitasnya di model Poisson? Persamaannya yaitu probabilitas X sama dengan N, yaitu lambda pangkat N dikali E pangkat min lambda per N kuadrat. Lambdanya sudah saya ingatkan tadi, kita berhubungan dengan rata-rata atau rata ya. Kemudian N itu apa? N itu berhubungan dengan nilai yang keberapa dia ya. Karena kita berhubungan dengan nilai yang keberapa, maka di sini ada N faktorial. Jadi kalau misalnya N-nya itu dari 0, 1, 2, 3 dan sampai dan seterusnya, maka kalau kita punya 5 faktorial, maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti kalau N-nya 5, maka di sini X sama dengan 5 gitu ya. Lambda pangkat 5 kali E pangkat min lambda per 5 faktorial gitu ya, kalau kita menggunakan persamaan ini. Kemudian bagaimana rata-ratanya? Rata-ratanya ini berhubungan dengan banyaknya data ya, N dikali setiap probabilitas pada waktu itu. Jadi sigma dari N sama dengan 0 sampai tak terhingga
N kali probabilitas X sama dengan N gitu ya, ini kali ya, nanti dijumlahkan. Kalau N sama dengan 0 berapa, N sama dengan 1 berapa, N sama dengan 2 berapa, sampai seterusnya. Nah, EX itu sama juga dengan lambda, karena EX itu kita sudah ketahui kalau pangkatnya 1, ekspektasi X pangkat 1 itu disebut sebagai rata-rata ya, rate. Jadi namanya sama, simbolnya bisa beda-beda. Nah, kemudian kita lihat contoh. Ya, di sini ada contoh untuk lebih memahami maksud dari persamaan. Ya, kalau N sama dengan 3, ya, yang maksimumnya 3, maka kita hitung sigma N sama dengan 0 sampai 3. N kali P X sama dengan N. Maka kita coba satu-satu. Kalau N sama dengan 0, maka 0 dikali probabilitas X sama dengan 0 ditambah 1. Ini 1 tuh dari mulai, karena dia dari 0 ya, mulai dari 0 dicoba, 1 dicoba, 2 dicoba, 3 dicoba, semua dicoba oleh kita ya. 1 dikali probabilitas X sama dengan 1 ditambah 2 dikali probabilitas X sama dengan 2 sampai yang terakhir 3 dikali probabilitas X sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat ya, dari persamaan probabilitas X sama dengan N, yaitu lambda pangkat N dikali E pangkat min lambda per N faktorial. Nah, kalau N-nya sama dengan 0 ya, maka 0 dikali probabilitas X sama dengan 0. 0 dikali nilai berapapun hasilnya berapa? 0 gitu ya, maka kita dapatkannya 0. Kemudian yang berikutnya untuk N sama dengan 1 ya, karena lambda pangkat N maka lambda pangkat 1 dikali E pangkat min lambda per 1 faktorial. Terus ya, ditambah 2 dikali lambda pangkat 2 kali E pangkat min lambda per 2 faktorial. Sampai yang terakhir 3 kali lambda kuadrat kali E pangkat min lambda per 3 faktorial. Nah, persamaan ini bisa kita selesaikan sampai selesai ya. Nah, nanti sama juga kita nyatakan dia menjadi lambda. Nah, lambda ini dikenal juga sebagai apa? Dikenal juga sebagai varian X. Nah, itu ya. Ini yang perlu kita ketahui nih, ya. Varian. Oh, ternyata varian di dalam Poisson itu sama juga dengan rata-ratanya. Di Poisson tapi, ya. Nah, bagaimana cara ini bisa kita selesaikan? Kita bisa selesaikan kalau rata-ratanya diketahui. Jadi kalau rata-ratanya diketahui, misalnya rata-ratanya ada menunjukkan suatu nilai ya, maka ini bisa kita selesaikan. Ya, bisa kita selesaikan. Nilainya bisa kita dapatkan, nilai rata-rata totalnya. Ya. Perhatikan diagram waktu berikut ya. Nah, karena merupakan suatu kejadian dalam rentang waktu tertentu, maka bila kita memiliki suatu peralatan, ya, suatu komponen, ya, ini banyaknya kejadian yang muncul ya, maka kita lihat bagaimana dia rusak. Yang pertama kita pakai, yang kedua kita pakai, yang ketiga kita pakai, ini ilustrasi ya. Yang keempat sampai yang ke N kita pakai. Maka ini sampai yang terakhir ini yang kita sebut sebagai satu periode. Nah, tetapi kalau berhubungan dengan sampai kapan dia rusak, itu yang berhubungan dengan waktu, ya, waktu pemakaian dari seberapa banyak peralatan yang kita miliki. Jadi kan peralatan yang kita miliki kan kalau rusak kan kita nggak bisa pakai, berarti harus kita ganti dengan yang baru. Seperti itu ya kasusnya. Nah, maka di sini banyaknya kejadian berhubungan dengan Poisson dengan rate-nya lambda, beda waktu antara kejadian, eksponensial dengan min 1 per lambda. Oke ya, ini perlu dicermati nih pernyataan kedua ya. Banyaknya kejadian itu adalah Poisson dengan rate lambda, beda waktu antara kejadian itu adalah eksponensial dengan min 1 per lambda. Nah, Poisson ini dalam aplikasinya ya,
dalam aplikasinya itu nanti bisa kemana-mana. Artinya saya bisa menggunakan model Poisson untuk melihat suatu jalur, ya, apakah yang berhubungan. Jadi kalau orang teknik sipil bisa juga menggunakan persoalan model Poisson, ya, untuk memperbaiki jalan pada suatu kota misalnya, ya, karena jalan satu kota kan saling menyambung, atau entah dari gangnya kah, ada jalan yang berkualitas nomor 1, kualitas nomor 2, sampai yang kualitasnya pun diperbaiki oleh masyarakat misalnya, ya. Nah, itu berhubungan dengan nilai keandalan. Kalau yang berhubungan dengan teknik elektro kayak apa? Yang berhubungan dengan elektro itu misalnya jalur orang-orang tenaga tegangan tinggi misalnya, mensuplai beban, ya, dikasih arus sampai ke beban, sampai ke konsumen. Itu bagaimana prosesnya sehingga masing-masing itu ada hubungannya dengan keandalan, ya. Kalau kita pakai untuk PDAM misalnya, ya, atau untuk irigasi, ya, data irigasi atau sungai itu mengalir air, ya, kemudian masuk pada suatu saluran baru. Jadi ini inti pembahasannya itu bisa macam-macam, ya, jalur. Jadi kalau kita punya Poisson lambda 1, ini kita anggap jalurnya ke arah kiri, dan Poisson lambda 2, ya, itu jalurnya ke arah kiri dan dia terhubung di titik simpul ini, not, ya, maka mereka akan sama-sama masuk menjadi Poisson lambda 1 plus lambda 2, gitu ya. Nah, sekarang sebaliknya, saya punya satu jalur Poisson lambda dan dia terpecah menjadi 2 cabang, maka pasti di cabang 1 dan 2 ada nilai probabilitasnya, ada nilai keandalannya yang kita sebut sebagai P, ya. P itu probabilitas, ya, bukan Poisson. Maka jalur yang atas itu kita sebut sebagai Poisson P lambda. Jadi P lambda itu artinya probabilitas dikali lambda. Artinya sisanya itu adalah 1 min P, ya, 1 min P. Jadi Poisson 1 min P lambda. Kenapa? Ya, kalau saya anggaplah ideal nih. Ideal itu nilai probabilitasnya pada waktu masuk menjadi 1. 1 itu pada waktu dia pecah menjadi 2, maka misalnya yang satu nilainya 0,6 misalnya 50%, ya, keandalannya. Maka kalau dia di sini 0,6, maka sisanya berapa? 1 dikurangi 0,6 atau 0,4. Gitu ya. Maka ini yang atas kita sebut sebagai Poisson P lambda. Dan bagian bawahnya adalah 1 min P kali lambda. Poisson 1 min P kali lambda. Ya. Ada ilustrasi dengan soal. Nah, ini ya ilustrasi dengan soal, saya perhatikan baik-baik. Saya akan jelaskan teknis menyelesaikannya. Jadi kita punya soalnya itu yang berwarna hitam, ya. Yang warna merah itu jawaban. Ya, tapi saya akan jelaskan kenapa nilai yang merah itu nanti muncul, ya. Jadi kita punya data grafik, ya, times diagram atau lintasan atau jalur, ya, di mana jalur yang satu dilewati Poisson. Ini ada 3 jalur masuk, ya, 3 jalur input. Poisson 10 per menit, datanya adalah 10 per menit. Yang kedua Poisson 20 per menit, dan yang ketiga adalah Poisson 30 per menit. Pada waktu ada 3 jalur, ini outputnya keluarnya adalah 2, ya, yang berada di node A, ya, node itu titik simpul, dan yang berada di node yang bawahnya satu lagi. Nah, sekarang kita lihat, abaikan dulu yang warna merah. Yang warna merah ini belum ada sebetulnya, ya. Jadi pada waktu kita lihat yang warna hitam, jadi Poisson ini masuk di node ini, nilainya belum ada, berapa nilainya. Tetapi nanti di setiap jalur keluarnya itu ada nilai keandalan atau nilai probabilitas. Berapa nilai probabilitasnya? Yang ini nilai probabilitasnya 0,5, berarti yang bawah pun nilainya 0,05. Karena kalau kita jumlahkan nilainya 1.
ya. Kemudian jalur 2 Poisson 20 per menit, ya. Dia masuk, jadi inputnya adalah yang dari atas 0,05 ya untuk nilai probabilitasnya. Kemudian dia keluar jadi 3 nih, 0,2 nilai probabilitasnya, 0,4 nilai probabilitasnya, dan 0,4 nilai keandalannya ya atau probabilitasnya. Nah, kemudian nilai Poisson yang bawah yaitu Poisson 30 per menit masuk di node ini. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh data atas yang nilai probabilitasnya 0,4 ya, keluar menjadi 0,1 ya, keluar menjadi 0,1. Nah, kemudian masing-masing kalau kita lihat di node yang atas ini dipengaruhi oleh 2 input, yaitu yang berhubungan dengan 0,5, 0,2 dan keluarannya 1 ya. Kebetulan nilai probabilitas 1 maksimum berarti ya. Nilai jalur, setiap jalur ini bisa beda-beda, jadi tidak selalu harus sesuai dengan ini ya, itu tergantung kondisi dan kualitas jalur tersebut. Nah, di node A inputnya ada 2 ya, berasal dari atas yang nilai probabilitasnya 1 dan berasal dari kiri yang nilainya 0,4 dan keluar menjadi 2, keluar ke kiri dan keluar ke bawah ya 0,5. Artinya yang node di bawah ini dipengaruhi oleh data 0,5, 0,5 dan 0,1 dan keluarannya menjadi nilai keandalan 1. Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa nilai yang warna merah ini akan kita pelajari dan kita munculkan. Nah, kalau dari kita lihat dari yang pertama dulu, Poisson 10 per menit. Pada waktu dia masuk ke sini, karena nilainya 10 per menit dan dia cuma merupakan jalur input tunggal, maka nilai di sini pasti 10 sama ya. Jadi nilai 10 ini adalah data 10 per menit. Jadi kalau kita berbicara satuannya, di sini data Poissonnya adalah 10 per menit. Karena nilainya 10 per menit, maka berapa nilai probabilitasnya, nilai Poissonnya di sini. Nah, ini nilai Poissonnya adalah nilai keandalan dikalikan nilai Poisson. 0,5 dikali 10 berarti nilainya adalah 5 ya, 5 per menit. Nah, kemudian kita lihat di bagian bawah, 10 dikali setengah, berapa nilai Poissonnya? 5. Nah, berarti ke kiri 5, ke bawah 5. Nah, sekarang kita lihat yang di bagian 2 ya, yang Poisson 20 per menit. Pada waktu dia masuk ke node ini, input lain ada dari atas, yaitu nilainya 5. Jadi 5 ditambah 20 menjadi 25. Nah, kemudian dia pecah menjadi 3 bagian. Nah, maka masing-masing kita kalikan dengan nilai keandalan setiap jalur. 25 dikali 0,2 jadi 5, 25 kali 0,4 jadi 10, 25 kali 0,4 jadi 10. Maka di sini nilainya Poissonnya adalah 5 per menit, 10 per menit, dan yang bawahnya pun 10 per menit ya. Kemudian kita lihat yang Poisson bagian bawah ya, yang Poisson 30 per menit. Dia masuk ke data ini, tapi dipengaruhi juga oleh input yang dari atas, yaitu 10 per menit ya Poissonnya. Maka 10 ditambah 30 dapat nilainya 40. Dia keluar ya, karena keluaran cuma 1 dan nilai keandalannya 0,1, berarti jalur ini rusak ya. Maka kita dapatkan nilainya 4. Jadi berkurang ya, dari 40 menjadi 4. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Node yang berada di kiri kanan paling atas itu kita lihat dengan cara apa? Kita lihat inputnya. Di sini nilainya 5 per menit, ini pun 5 per menit, kita jumlahkan jadi 10. Maka di sini nilainya 10 per menit. 10 per menit keluarnya cuma 1 dengan keandalannya 1. Maka kita kalikan 10 kali 1 sama dengan 10, maka didapatkan 10 per menit ya. Nah, di node A itu di inputnya yaitu berasal dari yang paling atas, ya, yaitu 10, dan yang dari kiri nilai 10. 10 tambah 10 dapat nilainya 20. Berarti di node A ini nilai Poissonnya adalah 20 per menit. Karena dia keluar menjadi 2, yaitu setengah, kita kalikan ya, 10 dikali setengah menjadi 10. Maka keluaran dari node A ini adalah 10.
Dan yang ke bawah pun karena nilai probabilitas keandalannya adalah 0,5 menjadi 20 dikali 0,5 menjadi 10 juga. 10 ditambah 4 jadi 14 ya. Nilai Poissonnya 14 per menit. Keluar 1 maksimum ya. Maka kita dapatkan keluarannya adalah 14 per menit. Jadi semuanya bisa kita dapatkan dengan cara ini adalah cara cepat. Jadi yang saya jelaskan ini adalah cara cepat. Cara lambatnya seperti apa? Cara lambatnya itu ada di bawah. Jadi ini tapi sebetulnya sama saja ya hasil jawabannya. Nah, di pertanyaannya, jadi sebetulnya sebelum kita selesaikan nilai-nilainya, itu di sini ada pertanyaan. Berapa rata-rata banyaknya yang keluar dari not A tiap jam? Nah, kalau tadi kan datanya data menit ya, maka kita harus ubah datanya tiap jam. Tinggal kita konversikan saja. 1 jam 60 menit. Ya. Berapa probabilitas dalam 1 detik ada 5 keluar lewat not A? Nah, ini ya. Not A ini yang tadi. Ya. Berapa probabilitas beda waktu antara 2 yang keluar dari A lebih dari 5? Ya. Nah, sekarang untuk menjawab soal itu ya. Untuk menjawab soal ini, maka nanti kita bisa bandingkan dengan cara hitung cepat. Ya. Untuk mendapatkan data banyaknya yang keluar dari not A tiap jam, not A itu ini ya. Jadi kalau saya kembalikan ke gambarnya, ini ya. Yang tadi kita dapatkan nilainya 10 ya. Jadi kalau kita bicara banyak yang keluar tiap jam di not A itu nilainya kan maksimum 20 ya. Nilainya 20 nanti kan keluar menjadi sebelah kiri dan sebelah bawah dikalikan dengan setengah. Ya. Maka lambda A ya, lambda A ini kalau pakai perhitungan perhitungan tadi, maka kita selesaikan itu per apa? Kita hitungnya itu per simpul ya, kita hitungnya per simpul. Jadi not A itu dipengaruhi oleh apa? Not A itu dipengaruhi oleh, jadi kita kalau menyelesaikan soal ini kita lihat ya, hitung mundur oleh kita. Not A ini dipengaruhi oleh garis ini dengan garis ini, lintasan ini. Oh, berarti dia dipengaruhi oleh 2 Poisson ini, Poisson yang berasal dari yang pertama dan Poisson yang dari kedua. Ini kalau pakai perhitungan ya. Maka kita kecilkan saja dulu. Biar bisa kelihatan ya. Nah, maka kalau kita perhatikan lambda A ini di sini ya, lambda A ini ya, rata-rata lambda itu kan rata-rata lambda A. Maka 20 ditambah 10 kali setengah. 20 itu mana? 20 dikali lambda kali setengah. Tinggal kita lihat di sini lambda kali setengahnya ya. Nanti dikalikan dengan 0,4, berarti jalurnya jalur ini nih ya, dikalikan dengan 0,4. Nanti baru ditambahkan dengan 0,5 dikali 10 yang atas ya, 0,5 kali 10, kemudian 0,5 kali 10 plus 20 ya. Nanti baru kita kalikan dengan 0,2, jalur ini ya, ini jalur ini nih 0,2 ya. Nanti kita dapatkan nilainya. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonversinya? Nah, pada waktu kita mau mengkonversinya, saya besarkan lagi, maka kita lihat persatuan jam dalam soal ya. Jadi kalau di soal kita kan kita dapatkan 20 per menit, maka 20 dikali 60 menit per jam. 60 menit per jam itu 1 ya. Maka nanti kita kalikan 20 dikali 60, 1200 ya, 1200 per jam. Jadi lebih besar jadinya ya, karena kan satuannya dia minta per jam. Nah, yang kedua adalah probabilitas dalam 1 detik ada 5 yang keluar dari not A ya. Probabilitas dalam 1 detik ada yang keluar dari not A. Berapa nilainya? Kita pakai persamaan tadi ya. Lambda A nya 20 kalau dia hitungannya per menit,
Kalau ini adalah hubungannya dengan detik, maka kita harus bagi dia dengan 60 detik. Jadi dapatnya 1/3 per detik ya, 1/3 detik. Maka kalau ada 5, maka X sama dengan 5. Jadi 1/3, lambdanya 1/3 dipangkatkan 5 dikali E pangkat min 1/3 per 5 faktorial. Nanti tinggal hitung saja nanti oleh kita nih ya. Tinggal pakai kalkulator 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah ini tinggal kita hitung, nanti kita dapatkan nilainya. Nah kemudian yang menurut C, berapa probabilitas beda waktu antara dua yang keluar dari A lebih dari 5? Nah probabilitas antara dua yang keluar dari not A lebih dari 5 detik, maka kita lihat kalau T itu adalah beda waktu dan banyaknya kejadian itu berhubungan dengan Poisson dengan rate 1/3 detik ya. Nah beda waktu itu eksponensial dengan min 1 per lambda atau 3 detik. Nah maka kita pakai persamaannya ya, persamaannya dengan probabilitas itu ya. Probabilitas X lebih dari 5 itu sama juga dengan 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil sama dengan 5. Nah ini ya, probabilitas T lebih kecil sama dengan 5 itu sama juga dengan nilai apa? Fungsi distribusi probabilitas X besar ya. Pakai oleh kita persamaannya karena eksponensial ya. Persamaannya apa? 1 min E pangkat min lambda T, lambdanya 1/3. 1 dikurangi 1 0, habis ya. Minus kali minus plus, maka hasilnya adalah E pangkat 1/3 kali T. Berapa T nya? 5 ya. Karena di sini kan 5 ya datanya, maka sama kita dapatkan E pangkat min 5/3 ya. Nah itu untuk pembahasan yang kedua. Pembahasan ketiga ini nanti akan saya jelaskan dengan dua jenis contoh soal ya. Nah sekarang kita lihat dulu model binomial. Model binomial ini kita lihat dulu pemakaian dulu ya. Ini banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan eksperimen. Jadi model binomial itu, kalau eksperimen itu ada dua kondisi. Apakah percobaannya berhasil atau percobaannya gagal? Apakah percobaannya sukses atau tidak sukses? Ya. Nah, maka pemakaian untuk model binomial menyatakan banyaknya sukses N dari sekian banyak eksperimen atau M eksperimen yang dilakukan secara independen, dengan tiap eksperimen memiliki probabilitas sukses sama dengan P. Oke ya, intisarinya adalah model binomial banyak digunakan untuk kegiatan eksperimen yang kita lakukan. Eksperimen itu harus kita lakukan berulang. Misalnya kali gini, kalian melakukan atau mengerjakan tugas akhir. Tugas akhir ini berhubungan dengan pengambilan data peralatan yang kalian gunakan. Maka seberapa akurat peralatan itu berhubungan dengan seberapa sukses atau seberapa berhasil alat itu kita kerjakan atau kita coba. Percobaan pertama, nah ini kan itu di sini ada disebutkan M eksperimen. Percobaan pertama kita anggap keberhasilannya sekian, kegagalannya sekian. Maka kita ketahui ada yang sukses dan ada data probabilitas sukses. Nah ya, kalau sukses kan belum tentu suksesnya 100%. Ya, maka kita katakan berapa keberhasilannya? Ya mungkin sekitar 80% lah. Nah, maka kita sebut sebagai probabilitas keberhasilan atau suksesnya sama dengan P. Nah, sekarang kita lihat rumusnya ya. Di model binomial ini erat hubungannya dengan persamaan kombinasi. Ya, kombinasi. Jadi kalau saya punya probabilitas X sama dengan N adalah kombinasi dari MN. M ini adalah banyaknya eksperimen yang dilakukan, N itu adalah banyaknya keberhasilan yang didapatkan atau kesuksesan yang didapatkan, dikalikan apa? Dikalikan nilai probabilitas pangkat N dikalikan 1 min P di pangkatnya M min N. Oke ya. Nah ini cara mudahnya, kalau P itu nilai yang berhasil, 1 min P nilai yang gagal. Kalau kita bilang nilai keandalan berhasilnya adalah 0,8, maka 1 min P adalah 0,2 gitu ya. Jadi 0,8 pangkat N dikali
nilai yang jelek atau yang rusak 0,2 pangkat selisih antara banyaknya percobaan dan banyaknya keberhasilan yang terjadi, ya, M-N. Nah, MN ini yang dalam kurung kurawal ini kita sebut sebagai kombinasi, persamaan kombinasi. MN adalah M faktorial dibagi N faktorial dikali M-N faktorial. Jadi M itu adalah berhubungan dengan banyaknya eksperimen. Jadi banyaknya eksperimen kita faktorialkan dibagi banyaknya keberhasilan atau kesuksesan kita faktorialkan dikalikan selisih antara M-N kita faktorialkan. Oke ya. Nah, kemudian untuk rata-rata EX adalah M kali P. M itu banyaknya eksperimen, P itu adalah keandalannya. Ya, keandalannya. Kemudian varian itu dari suatu variabel, ya, variabel X itu adalah M kali P dikali 1 min P. Jadi banyaknya eksperimen dikalikan keandalannya dikalikan kerusakan dari keandalan itu. Jadi kalau keandalannya 0,8 maka 1 min P adalah 0,2. Jadi banyak eksperimen dikalikan nilai probabilitas dari 1 min P. Ya, kita lihat di contoh ya. Jadi nanti di dalam contoh ini akan lebih terlihat jelas maksud dari pernyataan-pernyataan dari persamaan itu. Saya bacakan soalnya. Untuk mensuplai daya di pabrik yang minimal membutuhkan 180 kW, jadi ya, dipakai 3 generator yang masing-masing kapasitasnya adalah 100 kW dengan keandalannya 0,8. Berapa probabilitas sistem dengan 3 generator ini dapat mensuplai daya pada saat yang dibutuhkan? Nah, jadi kalau kita ambil bahasa mudahnya, ya, kita punya pabriknya itu minimal membutuhkan daya 180 kW, ya. Sedangkan kita memiliki 3 generator, masing-masing nilai kapasitasnya ada sama, ya, 100 kW dengan keandalannya 0,8. Ini keandalan ini berhubungan dengan nilainya, ya. Jadi kalau kita gunakan keandalannya, nanti efeknya apa? Nanti bisa kita jadikan bahan pembelajaran atau kajian, ya. Jadi kalau misalnya logikanya gini, saya punya generator atau saya punya genset, ya. Genset itu anggaplah saya katakan 1000 watt. Biasa seperti itu, yang paling rendah lah, ya, 1000 watt. Pada waktu saya pakai, saya pasang ke peralatan elektronik, ke lampu, ke list, ke kipas angin gitu, ya. Ternyata tidak 1000 watt dia itu. Karena berhubungan dengan keandalan dari peralatan itu. Jadi kalau keandalannya 0,8 maka logikanya adalah dia tidak bisa mengeluarkan kemampuannya maksimal 100 kW, tapi cuma 80 kW, gitu ya. Cuma 80 kW. Itu yang berhubungan dengan keandalan dari peralatan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa probabilitas sistem dengan 3 generator ini dapat mensuplai daya pada saat yang dibutuhkan? Nah, kalau kita tidak memikirkan keandalan, maka kita katakan kalau saya pakai 1 generator 100 kilo, apakah bisa digunakan untuk pabrik tersebut? Sedangkan pabrik itu dia memiliki minimal dayanya adalah 180. Oh, nggak bisa. Maka saya perlu 2, ya. Apakah generator yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga yang kita bisa pilih? Kita tinggal pilih mau pakai generator 1 dengan 2, 1 dengan 3, atau 2 dengan 3, gitu ya pilihannya. Atau tiga-tiganya kita pakai, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara efisiensi, maka kemungkinan adalah kita pakai 2, ya. Setiap pakai kita pakai 2, oke ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Sistem ini merupakan 2 out of 3 sistem. Jadi sistem 2 dari 3. Artinya kita akan pakai 2 sistem, 2 generator dari 3 generator yang dimiliki. Nah, maka ini kita sebut sebagai kombinasi tadi. Probabilitas sistem dapat mensuplai beban itu sama juga dengan probabilitas jumlah generator yang baik
lebih dari sama dengan 2. Jadi kita bisa pakai 2 atau kita bisa pakai 3 ya. Kalau seperti itu maka persamaannya bisa kita tulis secara matematis menjadi nilai probabilitas X lebih besar sama dengan 2. Berarti kita pakai nilai probabilitas X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Nah, kalau probabilitas X sama dengan 2, kita pakai persamaan yang tadi ya. Berarti 3 dari 2. Jadi kombinasi 3 2, 0,8 itu nilai baiknya, pangkatnya berapa? Pangkatnya 2. Ya, ambil yang bawah ya. Dikali yang jelek dari 0,8 yaitu 1 dikali 0,8 yaitu 0,2. Pangkatnya adalah selisih dari 3 min 2 yaitu 1. Ditambah probabilitas X sama dengan 3, berarti 3 dari 3. 3 dari 3 itu adalah 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 0. Nah, ini tinggal kita pakai ya. Nilai kombinasinya ini bisa kita lain pakai persamaan kombinasi yang tadi kita jelaskan. Jadi kalau ini kita selesaikan, maka kita dapatkan 0,896. Itu adalah nilai probabilitas atau keandalannya. Atau kalau kita dalam nilai presentasi, maka boleh kita tuliskan menjadi 89,6 ya. Perhatikan baik-baik kalau misalnya nanti dalam perhitungan atau tugas atau ujian kalian mendapatkan nilai koma, maka kalian saya harapkan nilai komanya minimal 4 desimal ya, sehingga kalau kita presentasikan kita dapatkan 2 desimal sisa ya. Soal nomor 7, berapa saluran yang harus disiapkan untuk melayani 10 pemakai supaya dengan probabilitas 0,8 pada saat diperlukan tiap pemakai dapat mempergunakan saluran tersebut. Nah, ini berhubungan dengan sistem telekomunikasi ya. Pada saat jam sibuk ya, probabilitasnya pemakai menggunakan saluran adalah 0,6. Jadi sebetulnya nomor 7 ini bisa macam-macam, bisa berhubungan telekomunikasi, bisa berhubungan dengan sistem antrian atau pelayanan ya. Pelayanan itu misalnya gini, pada waktu kita mau bayar atau mau belanja ya, belanja di kasir, tapi ternyata kasirnya itu cuma tersedia dua orang, maka sebanyak itu orang yang akan membayar ngantri ya. Akan lebih cepat selesai bila salurannya ditambah. Itu ya logikanya gitu ya. Jadi berapa saluran yang harus disiapkan untuk melayani 10 pemakai supaya dengan probabilitas 0,8 pada saat diperlukan tiap pemakai dapat mempergunakan saluran tersebut pada jam sibuk, probabilitasnya pemakai menggunakan saluran adalah 0,6. Nah, untuk menjawabnya maka kita lihat N-nya dulu ya. Jumlah saluran itu kita anggap N. Jumlah saluran kita anggap N. Maka probabilitas dapat dilayani itu adalah 0,8. Ya, artinya probabilitas yang ingin menggunakan itu lebih kecil dari N sama dengan 0,8. Atau sama juga dengan kalau kita pakai variabel persamaan ya, X lebih kecil sama dengan N. Ya, itu 0,8. Berarti yang lainnya adalah 0,2, yaitu X lebih besar dari N. Maka kalau kita pakai N sama dengan 8, maka kita hitung ya, X sama dengan 9 ditambah X sama dengan 10. Probabilitas X sama dengan 9 itu adalah 10 9, 0,6 pangkat 9, 0,4 pangkat 1 ya. 0,6 ini dari apa? 0,6 itu dari soal kita ini, saluran probabilitas jam sibuk ya, 0,6. Maka yang X sama dengan 10 adalah 10 dari 10 kombinasi ya, 0,6 pangkat 10 dikali 0,4 pangkat 0, maka dapat nilainya ya. Nah, soal ini kita analisis ya. Sekarang kita lihat, jika nilai probabilitas itu lebih dari 0,2, maka karena kita sebagai analisis, maka kita berikan saran kepada perusahaan ya. Kalau nilai probabilitasnya lebih dari 0,2, maka saluran harus kita tambah. Tapi kalau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,2, maka salurannya kita kurangi gitu ya. Sehingga efisiensi terjadi apa? Efisiensi waktu dan efisiensi biaya. Ya. Itu
Nah, sekarang lanjutan dari model binomial ya, sehingga kalian bisa bedakan soal nomor 7 ini. Soal nomor 7 ini bisa macam-macam bentuknya ya. Yang jadi kata kunci di dalam model yang terakhir ini ya, yang kita bahas ya, di model binomial ini adalah kalau pembangkitnya nilainya sama atau pembangkitnya nilainya berbeda. Ini yang memungkinkan ya. Kan bisa saja pabrik itu punya pembangkit kapasitasnya beda-beda. Ya, bisa 50, bisa 100, bisa 500, bisa 1000. Ya. Dan keandalannya pun, logikanya pun bisa sama, bisa juga beda-beda. Nah, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kalau pembangkitnya kapasitasnya sama dan keandalan, ini berhubungan keandalan sebetulnya ya, dan keandalan nilainya sama, maka kita bisa gunakan persamaan binomial ini. Tapi bagaimana kalau tidak? Jadi kita punya 3 pembangkit. Ini yang tadi ya, 3 pembangkit A, B, C. A, B, C ini kapasitasnya sama, 100 kW, 100 kW, 100 kW, dan keandalannya pun sama, 0,8, 0,8, 0,8. Maka model binomial bisa kita gunakan. Itu ya, model binomial bisa kita gunakan. Nah, kasus ini itu adalah kasus yang tidak terlalu memikirkan nilai keandalan secara benar. Ya, jadi kalau kita bilang 100 kW penggunaan konsumsinya adalah 2 dari 3. Itu tidak soal ya. Bagaimana kalau kita betul-betul menggunakannya nilai keandalannya? Ya, bagaimana kita pakai keandalannya? Kalau betul-betul kita pakai nih ya, maksudnya adalah nilai keandalannya kita pakai yang 0,8 tadi, sehingga nilainya adalah 80 kW. Maka kalau kita pakai simbol ABC masing-masing pembangkit dan dia memerlukan 180 kW, sedangkan masing-masing nilai kapasitas sesungguhnya yaitu 80 kilo, maka kita bisa pakai apa? A, B, C. Ya, bisa nggak masing-masing kita pakai satu-satu? Yang A saja, B saja? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalau kita jumlahkan 80 dengan 180 ternyata lebih kecil. Bagaimana kalau saya pakai 2? A dan B, 80 tambah 80, 160, masih tidak bisa. Ya, maka yang bisa kita lakukan yaitu, walaupun ini kita kombinasikan ya, A dengan B atau A dengan C atau B dengan C kita kombinasikan, masih nggak bisa. Tapi yang paling bisa kita lakukan adalah kita pakai yang terakhir, A, B, C dalam satu kesatuan. Baru 80 tambah 80 tambah 80. Ya, walaupun lebih tapi masih, ini kan syarat minimal ya, 80. Maka kita dapatkan. Maka kombinasi yang terjadi itu adalah 3, 1 dari 3 ya. Nah, probability sistemnya yaitu probability sistem X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3 ya. Ini tolong dicermati, pakai logika ya untuk menyelesaikannya. Yang kedua adalah kemungkinan soalnya keandalannya beda-beda. Nah, ini misalnya kapasitas sama ya, kayak tadi dianggap sama. Kalau tadi 100 kW, 100 kW, 100 kW ABC-nya ya, masing-masing keandalannya. Tetapi keandalannya sekarang kita lihat. Kalau tadi keandalan sama, sekarang keandalannya beda-beda. 0,8, 0,9, 0,7. Nah, kalau kasus keandalannya tidak sama, maka kita tidak bisa menggunakan model binomial ya untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya. Jadi keandalan, apa alasannya? Keandalannya tidak sama. Jadi model binomial itu bisa kita gunakan bila keandalannya sama. Bila keandalannya sama. Oke ya. Nah, caranya adalah kalau misalnya kita diminta untuk mencari minimal 300 watt. Misalnya nih, kalau minimal 300 watt itu logikanya apa? Saya pakai semua.
1 1 1 dipakai semua, ABC kita pakai semua. Jadi akhirnya kita dapat berapa? Kita dapat 300. Sekarang kita coba ya berdasarkan perhitungan A plus B plus C. Ini sebetulnya cara pembahasan model seri paralel yang kita bahas dulu ya. Jadi yang kita gunakan adalah probabilitas sistemnya itu adalah probabilitas A baik dan B baik dan C baik. Kalau A baik, B baik, C baik, itu artinya saya akan kalikan. Ini artinya sistem terhubung secara seri ya. Artinya 0,8 dikali 0,9 dikali 0,7. Kita dapatkan berapa nilainya? 0,504. Ini ya, 0,504. Nah sekarang bagaimana kalau minimalnya 200? Nah ini nanti saya katakan pakai logika. Kalau pembangkitnya itu ada ABC, maka kalau ingin mencapai 200 yang memungkinkan adalah A ditambah B atau A ditambah C atau B ditambah C. Kan 100 tambah 100 ya, 100 tambah 100. Nah tapi yang terakhir bisa kita gunakan semuanya. Tapi kalau satu nggak bisa ya, maka ini kita pakai nih A ditambah B ditambah C. Maka persamaan fungsi probabilitas sistemnya adalah A dan tambah B ini, A plus B ini artinya A baik dan B baik, tapi C nya rusak ya. A ditambah C itu artinya A baik, B rusak, C nya baik ya. B ditambah C itu artinya nilai probabilitas dari A rusak, B baik, dan C baik. Nah yang terakhir A plus B plus C itu artinya probabilitas A baik dan B baik dan C baik. Nah maka kita tinggal hitung saja. Kalau A baik dan B baik, C rusak, itu artinya 0,8 dikali 0,9 dikali 0,3. Kenapa 0,3? Karena nilai baik dari C itu 0,7, maka yang rusaknya 0,3 gitu ya. Ini kita kalikan, ditambah A baik, B rusak, C baik, itu berarti 0,8 dikali 0,1 dikali 0,7. Kemudian A rusak, B baik, C baik, 0,2 dikali 0,9 dikali 0,7. Yang terakhir A, B, C baik, berarti 0,8 dikali 0,9 dikali 0,7. Nah ini nanti kita total semua ya. Maka jumlah total inilah yang kita sebut sebagai nilai probabilitas sistem. Bila kita inginkan nilai minimumnya, minimal tegangan dayanya adalah 200 kW ya. Itu contoh yang lain. Jadi tidak semua model binomial kasusnya bisa kita selesaikan dengan binomial, tapi kita bisa pakai dengan cara perhitungan seri paralel ya. Kebetulan di sini ya seri ya. Kemudian kasus yang lain, kalau tadi kan nilai kapasitasnya sama. Sekarang bagaimana kalau nilainya seperti ini nih? Ya, kita lihat nih nilainya nih. Saya punya nilai kapasitas, keandalannya sama semua, tapi kapasitasnya lain-lain. 100 kW, 50 kW, 200 kW. Nah, apabila kita berhadapan dengan kasus soal seperti ini, maka yang kita gunakanlah model binomial. Kenapa? Karena model binomial itu nilai probabilitasnya atau keandalannya sama, maka kita bisa pakai ya. Tapi kalau keandalannya beda-beda, kita tidak bisa pakai persamaan binomial, tapi kita pakai nilai probabilitas seri paralel ya. Nah untuk menyelesaikan soal ini ya, kalau kita perlu 200 kW ya minimal, maka yang bisa kita hitung adalah kita bisa pakai yang C sendiri karena dia 200 ya. Kita bisa pakai yang A dengan C karena kalau kita jumlahkan jadi 300. Kita bisa pakai B dengan C, kalau kita jumlahkan jadi 250, atau kita pakai semuanya maka kita dapat 350. Maka ini kita sebut sebagai PX sama dengan 1 untuk yang C ya,
Kemudian yang antara 2 itu PX sama dengan 2, yang antara 3 itu kita sebut sebagai PX sama dengan 3. Nah, ini berarti kita pakai cara binomial, cara biasa. Ya, kita hitung cara biasa. Nah, sekarang bagaimana bila kita itu sangat memperhatikan keandalannya? Nah, ini soal yang lain lagi ya. Jadi, kalau sangat memperhatikan keandalan, maka yang awalnya 100 kW disebabkan keandalannya 0,8, maka kita hitung nilainya 80 kW. Ya. Yang bawah awalnya 200 jadi 180 kW. Yang nomor C ya, pembangkit ketiga yang awalnya 300 kW karena keandalannya 0,6 jadi 180 kW. Nah, ini permasalahannya tergantung pertanyaan ya. Jadi misalnya kalau di sini ditanyakan 400 kW. Nah, kita tinggal lihat saja nih yang bagian baru ya, keandalan baru berdasarkan ini. Jadi kalau pertanyaannya hitung nilai probabilitas bila sangat memperhatikan keandalan. Nah, itu hati-hati dalam menyelesaikannya ya. Jadi kalau sangat memperhatikan keandalan atau memperhitungkan keandalan, maka kita hitung dulu nilai perubahannya ya. Kalau di sini 400 kW, maka ini kita jumlahkan semua. Ya, 80 tambah 180 tambah 180 baru dapat 400 kW. Jadi cuma sendirian ya. Tapi kalau yang 200 kW bisa macam-macam. Bisa A dengan B, A dengan C, B dengan C, gitu ya. Atau semuanya. Nah, bagaimana kalau 300? Kalau 300 pun sama, ya. Kalau 300 saya tidak memperhitungkan keandalan. Nah, ini ya. Kalau saya tidak memperhitungkan keandalan, misalnya sama seperti pembahasan di atas, maka kita lihat saja kalau tidak memperhitungkan keandalan, dia gampang, tinggal kita ambil saja. Oh, bisa sendirian, bisa antara 2 A dan B, bisa A dengan C, bisa B dengan C, atau bisa ABC. Maka cara menyelesaikannya sama seperti pembahasan sebelumnya. Jadi hati-hati ya dalam menyelesaikan soal-soal contoh soal ini, ya. Nah, sekarang kasusnya ekstrim nih, ya, kasusnya ekstrim. Jadi saya punya 4 pembangkit, kemudian kapasitasnya beda-beda, ada 50, 100, 150, 200, keandalannya beda-beda. Nah, kalau kapasitasnya beda-beda, keandalan beda-beda, maka kita tidak bisa menyelesaikan dengan prinsip binomial. Kenapa? Karena prinsip binomial keandalannya harus sama. Maka kita selesaikan dengan cara apa? Kita selesaikan dengan menggunakan probabilitas seri paralel. Ya, seperti contoh ini ya. Oke ya. Kira itu perbedaan antara 2 kasus. Jadi memang di lapangan sebetulnya tidak ada model binomial yang ideal. Ya, jadi kalau model binomial itu mau ideal itu kan keandalannya sama. Sedangkan peralatan untuk sama itu kita anggap dari baru. Ya, pada waktu masih baru, keandalan peralatan itu kita anggap sama. Tapi dengan perjalanan waktu, maka keandalannya bisa berbeda-beda tergantung perawatan. Oke ya. Kemudian dalam soal yang perlu perhatian baik-baik adalah bisa saja dalam soal itu ada clue atau ada perintah untuk perhatikan atau coba perhitungkan bila keandalannya dilibatkan dalam perhitungan. Ya, itu jadi nilainya pun jadi lebih berbeda juga hasilnya ya. Sekarang itu saja pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita masuk bab baru ya. Kita masuk bab baru di bab 4 ya. Gimana guys? Pembahasan materi stokastik yang tadi saya jelaskan. Semoga dimengerti ya guys. Yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.